Halo semuanya, pada video ini saya akan membagikan hasil studi kelayakan bisnis Self Laundry yang mungkin bisa saya lakukan ke depannya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra Lukmana, mahasiswa manajemen Universitas Islam Radar Ahmad Malang. Studi ini saya lakukan sebagai tugas kuliah. Tujuannya untuk mengetahui kelayakan bisnis Self Laundry dari berbagai aspek seperti pemasaran, teknis, sumber daya manusia, dan keuangan. Semoga saringan singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai usaha berserupa. Yuk langsung saja kita mulai. Tentang kami, Self Laundry merupakan jasa laundry yang memanfaatkan sistem laundry self-service, di mana pelanggan akan melakukan proses pencucian pakaian secara mandiri menggunakan mesin-mesin cuci, jemuran, dan keringan yang tersedia di lokasi laundry. Beberapa alasan saya memilih bisnis ini antara lain. Yang pertama, besarnya potensi pasar di daerah yang padat penduduk karena banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa cucian. Yang kedua, belum banyak pesaing sehingga peluang untuk mendominasi pasar relatif lebih besar. Yang ketiga, lokasi yang strategis dekat kawasan perguruan tinggi yang akan memudahkan akses pelanggan. Yang keempat, biaya operasional yang lebih efisien dibandingkan laundry konvensional karena tidak melibatkan tenaga kerja dalam proses pencucian. Yang kelima, seiring gaya hidup masyarakat urban yang sibuk, self laundry memberikan kemudahan dengan fleksibilitas waktu pencucian sendiri. Visi kami adalah menjadi penyedia jasa self laundry terdepan yang memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menunjang gaya hidup mereka. Misi kami, yang pertama menyediakan fasilitas self laundry yang lengkap, modern, higienis, dan mudah digunakan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui kualitas layanan yang cepat dan ramah. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan mutu proses pencucian dengan menggunakan teknologi terkini. Yang keempat, berkomitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui kualitas pakaian yang bersih, wangi, dan rapi. Yang kelima, berperan aktif dalam pengembangan potensi ekonomi sekaligus budaya hidup bersih dan sehat. Keenam, mengutamakan kelestarian lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan. Lokasi usaha kami akan berada di Jalan Sigora-gora, Sumbersari, Kota Malang, Jawa Timur, dekat kos-kosan untuk menjangkau mahasiswa dan masyarakat setempat. Aspek pasar dan pemasaran. Target pasar, mahasiswa di sekitar kos, pegawai kantoran, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Lokasi usaha dekat kos-kosan di daerah Jalan Sigura-gura, Sumbersari, Kota Malang. Analisis permintaan. Banyaknya jumlah mahasiswa dan kesibukan masyarakat menunjukkan potensi permintaan yang tinggi. Strategi pemasaran. Yang pertama, iklan promosi di media sosial, spanduk, dan brosur. Yang kedua, pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang ketiga, program poin atau diskon setelah beberapa transaksi. Yang keempat, sistem keanggotaan atau membership dengan penawaran khusus. Yang kelima, sistem tier untuk member loyal seperti silver, gold, platinum. Analisis persaingan. Belum banyak usaha serupa di lingkungan sekitar. Analisis daya saing, harga terjangkau, cepat, keamanan pakaian, lokasi strategis. Aspek teknik dan teknologi. Teknologi utama yang digunakan dalam proses operasional bisnis adalah mesin kasir beserta kursi, meja, dan rak display. Mesin kasir dan meja berperan penting untuk mencatat dan memberikan bukti transaksi kepada pelanggan. Usaha ini menyediakan kursi bagi pelanggan untuk duduk menunggu cucian selesai. Dilengkapi juga rak display bersih sabun cuci dan pewangi untuk memaksimalkan kegiatan mencuci pelanggan. Usaha ini menawarkan layanan pencucian berdasarkan kapasitas 3 mesin cuci dengan kapasitas maksimal 7 kg per mesin. Teknologi utama yang digunakan adalah mesin cuci 1 tabung dan dryer untuk menjalankan usaha self laundry. Lokasi usaha di Malang dengan jam operasional jam 8 pagi sampai jam 12 siang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tata letak yang memadai dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik untuk kenyamanan pelanggan. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Memperkerjakan satu karyawan untuk menangani kasir dan membantu pelanggan jika ada kendala operasional, mesin cuci, dan dryer. Proses rekrutmen meliputi seleksi administrasi, wawancara, dan pelatihan untuk mengenalkan pekerjaan, SOP, keselamatan kerja, dan cara pengoperasian mesin cuci. Karyawan dilatih terkait pengoperasian mesin dan penanganan keluhan pelanggan. Evaluasi kinerja dilakukan setiap minggu untuk menganalisis faktor internal bisnis. Sistem penggajian dilakukan setiap bulan. Karyawan mendapat bonus atas prestasi dan tanggung jawab sesuai kriteria seperti disiplin, absensi, pelayanan, dan umpan balik positif dari pelanggan. Penerapan K3 dengan menyediakan P3K, pemadam api, ruang operasional sehat,
dan instruksi penggunaan alat karena pelayanan self-service. Pola kerja satu karyawan namun dilatih untuk mampu menangani keluhan dan operasi alat sendiri jika dibutuhkan. Aspek yuridis, berlokasi di Jalan Sigura-gura Sumbersari, Kota Malang, Jawa Timur, bergerak di bidang jasa self-laundry yang dikelola secara mandiri oleh pelanggan, menjalankan bisnis secara halal, tidak melanggar hukum dan norma agama, serta tidak merugikan pihak lain. Memiliki izin usaha berupa tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin tempat usaha atau situ, surat rekomendasi dari warga dan pimpinan setempat. Bekerja sama dengan mitra yang memiliki tujuan dan visi misi yang sesuai dengan hukum, memenuhi perizinan dan persyaratan administrasi sebagaimana diwajibkan peraturan undang-undang. Aspek lingkungan. Faktor lingkungan yang berpotensi terdampak adalah ekosistem air karena kandungan limbah deterjen yang dapat membahayakan ikan dan merusak kesuburan tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menggunakan deterjen ramah lingkungan atau menanam tanaman penangkap senyawa deterjen seperti bunga kana. Upaya lain untuk mengantisipasi pesaing baru adalah dengan mengutamakan pelayanan pelanggan semaksimal mungkin, menerapkan program keanggotaan dan sistem TIR untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, berusaha mengetahui kelemahan pesaing agar dapat dicari solusi yang diterapkan pada bisnis. Aspek keuangan. Investasi awal, nilai modal awal yang dibutuhkan untuk bisnis self-laundry adalah sebesar 30 juta, di mana nilai ini lebih kecil dari investasi awal untuk 1 tahun. Pelaku usaha berharap modal yang kurang ini ditutup dengan pendapatan yang diperoleh selama setahun. Analisis investasi. Payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan agar dana investasi yang masuk ke dalam investasi dapat didapatkan kembali secara utuh. Dari hasil perhitungan, nilai payback period dapat didapatkan kembali secara utuh. Dari hasil perhitungan nilai payback period sebesar 1,7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa self-laundry dapat mengembalikan nilai investasi dalam kurun waktu sekitar 1 tahun 7 bulan. NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk sekarang dengan yang keluar selama kurun waktu tertentu. Dari hasil perhitungan di atas, nilai NPV positif sebesar Rp34.767.736.000. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis yang akan dijalankan layak dan mendapatkan keuntungan. IRR adalah indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Asumsi rate of return yang digunakan adalah sebesar 15%. Jadi, bisa dikatakan investasi yang dilakukan bisnis ini cukup layak karena memiliki nilai lebih tinggi yaitu senilai 38,23%. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil yaitu usaha self-laundry memiliki kelayakan untuk dijalankan. Secara kualitatif, aspek-aspek yang meliputi pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen dan SDM, yuridis, serta lingkungan telah dianalisis dan memenuhi kelayakan untuk menjalankan usaha self-laundry. Secara kuantitatif, analisis investasi menunjukkan kelayakan keuangan usaha melalui indikator payback period 1,7 tahun, NPV positif senilai 34,7 juta, dan IRR 38,23% melebihi target 15%. Ini berarti usaha ini mampu mengembalikan modal investasi secara cepat dan memberikan keuntungan. Break-even point yang diperkirakan pada bulan kelima menunjukkan usaha dapat berjalan untuk menutup biaya operasional tanpa mengalami rugi. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis self-laundry. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyempatkan waktu menyimak video ini. Feedback dan masukan dari teman-teman sangat berharga. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.